Suara angin sore menyapu jalan kecil di pinggiran kota. Seorang pria tua bernama Pak Darto duduk di bangku halte kayu yang sudah mulai lapuk. Topinya lusuh, tangannya bergetar, tapi matanya tetap menatap lurus ke arah jalan yang sama setiap hari. Pak Darto, busnya belum lewat lagi hari ini, sama seperti kemarin. Tapi mungkin besok datang. Besok pasti datang. Seorang pemuda lewat dan berhenti melihat Pak Darto. Pemuda, Pak, maaf. Saya sering lewat sini, tapi setiap kali Bapak selalu duduk di halte ini. Bapak nunggu siapa ya? Pak Darto, saya menunggu istri saya, nak. Dia janji akan pulang naik bus ini 20 tahun lalu. Pemuda, 20 tahun. Tapi, Pak Darto, orang kalau janji, kadang cuma butuh waktu lebih lama untuk menepatinya. Pemuda, tapi bus ini sudah jarang lewat, Pak. Rutenya saja sudah diganti. Pak Darto, saya tahu. Tapi kalau saya pergi, bagaimana kalau dia datang dan saya tidak di sini? Pemuda diam, menatap wajah tua itu yang tampak tenang tapi menyimpan sesuatu yang berat. Pemuda, boleh saya duduk sebentar, Pak? Pak Darto, duduklah. Tidak banyak orang mau berhenti di sini sekarang. Pemuda, dulu Bapak dan Ibu tinggal di sekitar sini. Pak Darto, dulu iya. Kami punya rumah kecil di ujung jalan sana. Waktu itu perang baru selesai. Hidup susah. Istri saya, Sari, berangkat ke kota cari kerja. Dia bilang cuma seminggu, lalu pulang naik bus sore. Saya tunggu di sini, sampai sekarang. Pemuda, tapi 20 tahun itu lama sekali, Pak. Pak Darto, waktu terasa cepat kalau hatimu masih berharap. Pemuda terdiam. Ia memandang ke arah jalan yang sepi, hanya ada daun-daun kering berguguran. Pemuda, saya rasa Ibu Sari pasti bangga sama Bapak. Pak Darto, dia perempuan kuat. Suaranya lembut tapi matanya penuh tekad. Saya yakin, dimanapun dia sekarang, dia tahu saya masih menunggu. Sebuah bus tua lewat. Catnya pudar, suaranya berat. Pak Darto berdiri cepat, menatap setiap jendela bus itu. Pak Darto, itu busnya. Itu yang dulu. Pemuda, Pak, itu cuma bus antar kecamatan. Pak Darto, tidak. Itu bus yang sama. Lihat, warna birunya masih sama. Pak Darto melambaikan tangan. Bus berhenti sebentar. Pintu terbuka. Tak ada penumpang turun. Supir bus menatap heran. Supir, Bapak mau naik? Pak Darto, tidak. Saya hanya menunggu seseorang. Supir, bus ini nggak lewat sini 20 tahun, Pak. Kami baru buka jalur lagi minggu lalu. Pak Darto tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Pak Darto, terima kasih, nak. Jadi benar, dia bisa datang lagi. Bus kembali melaju perlahan meninggalkan halte. Pemuda melihat wajah Pak Darto yang kini menatap langit jingga. Pemuda, Pak, kalau suatu hari ibu itu datang, apa yang akan Bapak bilang? Pak Darto, saya cuma akan bilang, akhirnya kamu pulang. Pemuda tersenyum tipis, tapi matanya mulai basah. Pemuda, saya harap Bapak bisa bertemu lagi dengannya. Pak Darto, harapan itu yang membuat saya masih di sini, nak. Matahari tenggelam. Pemuda berpamitan dan berjalan pergi. Saat ia menoleh, Pak Darto masih duduk di bangku tua itu, menggenggam foto seorang wanita muda yang tersenyum di depan halte yang sama. Malam datang. Jalan menjadi sepi. Lampu jalan menyala redup. Dari kejauhan, seorang wanita tua berjalan perlahan ke arah halte. Rambutnya putih, langkahnya pelan, membawa tas kecil. Wanita, maaf, ini halte ke arah kota, kan? Penjaga toko di seberang jalan menjawab dari kejauhan. Penjaga, iya, Bu. Tapi busnya sudah jarang lewat malam-malam begini. Wanita, tidak apa-apa, saya cuma ingin duduk sebentar. Wanita itu duduk di bangku yang sama. Tangannya menyentuh permukaan kayu tua itu perlahan. Wanita, masih sama, bahkan bekas goresannya pun masih ada. Dia membuka tasnya, mengeluarkan foto lama, dirinya dan seorang pria muda duduk di halte itu. Air matanya jatuh di atas. Foto, wanita, aku pulang. Darto, aku pulang. Angin malam berhembus pelan. Di bangku itu, dua bayangan samar terlihat duduk berdampingan, lalu perlahan menghilang dalam cahaya lampu jalan. Keesokan paginya, pemuda yang kemarin lewat datang lagi. Ia melihat bangku itu kosong. Tapi di atasnya ada dua bunga melati dan selembar foto tua dengan tulisan di belakangnya. Janji itu akhirnya ditepati. Pemuda menatap foto itu lama, lalu tersenyum kecil. Pemuda, akhirnya mereka bertemu. Angin kembali berhembus lembut, membawa aroma melati yang samar.
Jalan itu kembali sunyi, namun seolah menyimpan kisah yang tak akan pernah hilang.